Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dengan judul Setan atau Satan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Ju Mendi Munardi. Baiklah, kami persilakan Pak Ju untuk sharing firman Tuhan. Silakan, Pak. Oke, thank you. Thank you, Bro Eri. Ya, selamat siang semua. Ya, Shalom. Salam salam. damai, sukacita untuk kita semua. Eh, Tadi Bro Eri katakan ini, wah temanya setan nih. Ini horor sepertinya ya. Tentu ada alasan mengapa saya memilih tema ini. Tiga alasan. Yang pertama, eh, kita sebagai orang percaya, kita sudah baca di Alkitab bahwa ada yang namanya evil, ada yang namanya setan, ada yang namanya iblis. Ya, kita Ayub dikatakan setan berbincang-bincang dengan Tuhan tentang Ayub, ya kan? Dan di luar sana pun buat orang yang non percaya pun juga sama mereka percaya kan adanya setan. Tapi gambaran setan itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, yang perlu kita waspadai, kita perlu apa? Perhatikan ya kan untuk supaya tidak sampai kita jatuh. Itu seperti apa gambaran setan itu? Nah, yang kedua tentu kita belajar tentang strategi-strateginya. Kita manusia punya kelemahan, sudah so pasti. Ya, karena firman Tuhan mengatakan kita manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Siapa ini kita kalau bukan di dalam Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa kuat seperti demikian? Nah, kita mau belajar strategi-strateginya si iblis ini gimana? Karena kalau kita belajar strateginya, tentu kita akan juga dengan sendirinya kita akan belajar atau mempersiapkan diri dengan belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bagaimana kita melawan yang namanya strategi daripada setan ini supaya kita jangan sampai jatuh. Ah, baik, jadi saya langsung aja. Uh, Gambaran setan yang ada di luar sana. Ini kita mulai dengan ini aja. Ya, ini dibuat digambarkan dengan manifestasi fisik dan supranatural. Ya, di film-film itu kita suka lihat tentang bagaimana setan itu digambarkan seperti di Hollywood, film-film Hollywood itu ada eksorsis. Eksorsisnya itu adalah orang kesurupan bisa terbang, bisa mempunyai manifestasi fisik yang sedemikian rupa ya, atau metafisik saya katakan. Poltergeist, Silence of the Lamb dengan Anthony Hopkins sebagai bintang film yang terkenal. Ini menggambarkan tentang setan itu sendiri melalui film-film ya. Dan juga di Jepang ada namanya The Grudge, itu setannya wanita rambut putih, pakaiannya putih, rambutnya panjang, menutupi mukanya semua. Ini setan malu-malu namanya, mukanya aja nggak berani dikasih lihat seperti gitu. Lalu di Indonesia gimana, nggak mau kalah ya. Ada Jailangkung, ada suster ngesot. Setan aja bisa ngesot. Setan dengan ngesot aja bisa nakut-nakutin orang ya kan. Ada pengabdi setan dan sebagainya. Ya, ini gambaran setan yang dipotret, yang digambarkan melalui film-film untuk nakut-nakutin. Ya, tapi ini bukan setan yang kita khawatirkan. Setan ini tidak akan mempunyai dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia. Ya, kita mulai dulu dengan apa arti kata setan. Ya, kata setan adalah kata benda yang mengacu pada iblis, musuh utama Tuhan dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Bisa juga berarti roh jahat utama, musuh besar umat manusia, atau penggoda umat manusia. Kemudian kata setan berasal dari kata Ibrani satan yang berarti musuh atau penuduh. Ya, kata ini berasal dari kata kerja yang pada dasarnya berarti menghalangi, menentang. Ya, jadi apa yang menjadi keinginan daripada setan itu pasti akan bertentangan dengan apa yang merupakan keinginan daripada Tuhan. Ya, ya ini dipotret, digambarkan dalam Ibrani ini, dalam bahasa Ibrani ini sebagai musuh penuduh, menghalangi, menentang, ya. Nah, apakah dan siapakah setan itu? Ya, secara umum dikatakan setan secara tradisional dipahami sebagai malaikat atau jin yang memberontak melawan Tuhan dan diusir dari surga sebelum manusia diciptakan. Dia diyakini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jalannya peristiwa manusia.
Ini secara umum dikatakan seperti demikian di luar sana. Ya, setan terkadang diidentikan dengan Lucifer. Lucifer itu adalah mitologi daripada Yunani, ya tokoh mitologi yang dalam bahasa Latinnya berarti pembawa cahaya. Dalam mitologi klasik, Lucifer adalah bintang pagi, morning star, ya dipersonifikasikan sebagai sosok laki-laki yang membawa obor. Jadi Lucifer ini sebelum dia jatuh dalam dosa, ya kan, dia adalah bintang pagi, morning star. Nah, ada satu lagi bintang pagi di dalam Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus mengatakan dia adalah the morning star. Ya, saya percaya arti daripada morning star itu adalah pembawa terang. Ya, nah ini perkenanan Tuhan kepada Tuhan Yesus. Ya, nah bagaimana di dalam Alkitab apa arti dan siapakah setan itu? Ya, setan adalah makhluk berpribadi yang memiliki pikiran, emosi, dan kemauan. Ya. Kedua, dia adalah makhluk ciptaan dan tidak setara dengan Tuhan. Hati-hati ya. Jangan berpikir dengan manifestasi fisiknya kuasa setan bukan kuasa setan ya. Apa strateginya setan untuk menyatakan dirinya itu bisa mempunyai power seperti Tuhan itu sama sekali tidak. Ya. Setan tidak menguasai neraka ya kan dan juga tidak tinggal di neraka. Ya. Kemudian iblis hanya dapat melakukan apa yang Tuhan izinkan. Ya, pada saat iblis di kitab Ayub mengatakan mau mencobai, ya, nah seizin Tuhan aja lah itu bisa terjadi. Tanpa seizin Tuhan itu tidak mungkin. Jadi kuasanya terbatas. Kemudian setan tidak ada di mana-mana. Namun dia mengawasi segerombolan bawahan setan yang disebut penguasa dunia yang gelap ini dan roh jahat di udara. Ya, itu dikatakan demons ya. Itu adalah bawahannya setan gitu. Ya, dia menggunakan jaring ini untuk menggoda dan menipu manusia. Kemudian dia secara aktif berupaya menghilangkan pengaruh firman Allah dalam hati manusia secara aktif. Artinya kalau anak-anak Tuhan eh, tidak terus-menerus mendalami, merenungkan ya akan kebenaran firman Tuhan ya dan kemudian mengamalkannya itu lama-lama bisa terkena tipu daya ya. Kalian tidak akan mati, kalian itu adalah Hawa dan Adam ya. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Saya garis bawahi atau saya stabilo atau saya berikan spotlight di sini. Kalian akan menjadi seperti Allah. Saya lanjut ya. Oke. Jadi yang pertama adalah dalam kejadian Hawa, gimana Hawa ini jatuh dengan Adam, itu adalah yang di yang di apa? Yang disentuh adalah titik kelemahan akan menjadi seperti Allah. Ini bicara tentang kesombongan, keegoan, ya. Nah, kita lihat gimana kedua yang dua, yang kedua, ya, satuan Yesus dicobain. Yang pertama dikatakan oleh iblis adalah engkau anak Allah bukan? Jadi yang disentil ini apa sih? Yang disentil ini adalah ego, ya. Yang disentil adalah apa sih? Kesombongan. Kamu kan anak Allah, kan gitu, ya. Kalau terjun ke bawah kan malaikat-malaikat akan melindungi kamu, ya, seperti gitu. Nah, ini bicara lagi tentang yang disentil dari kelemahan itu adalah uh, kesombongan. Nah, yang ketiga, si sulung dengan si bungsu. Ingat kisah sulung dan bungsu di mana si bungsu ini kurang ajar sama orang tuanya, minta warisan, dan kemudian kembali orang tuanya lalu menerima dia kembali, dipestakan, diberikan jubah, cincin, dan sebagainya. Nah, si sulung berkata, bertahun-tahun lamanya aku bekerja mati-matian untuk ayah, tapi nggak pernah tuh. Ya kan, seekor kambing pun belum pernah diberikan untuk pesta sama teman-temanku. Ini bicara tentang kesombongan. Ini bicara tentang kesombongan lagi. Udah bekerja mati-matian untuk ayah. Ya kan, seolah-olah ini kita bicara tentang seseorang yang melayani dalam ladangnya Tuhan. Bekerja mati-matian tapi kok ya gini-gini aja.
Tapi kok nggak pernah sih diberkati Tuhan dalam tanda petik. Tapi kok, ya kan, sama seperti di sulung ini. Apa yang diberikan? Kambing pun aja nggak pernah, sedangkan adiknya yang kurang ajar aja. Coba disembelihkan sapi yang gemuk dan sebagainya dan sebagainya. Ya, seolah-olah dia ini merasa si sulung ini ya merasa layak untuk mendapatkan lebih daripada adiknya. Ini bicara tentang kesombongan. Lanjut. Nah, di Petrus. Petrus mulai apa? Tuhan Yesus berkata kepada Peter ya, pada Petrus, "Get behind me, Satan," ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah dikatakan penggoda, ya kan? Pada saat dimana Petrus mengatakan bahwa sekali-sekali Tuhan Yesus itu nggak akan dibunuh, ya karena orang Yahudi melihat Mesias itu adalah sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, dari slavery, daripada Romawi. Ya, jadi harusnya Yesus nggak boleh mati kan gitu, karena dia ada seraja. Ya, tapi Tuhan mempunyai rencana yang berbeda tentu dalam hal ini. Gambaran Mesiasnya adalah beda dengan gambaran manusia. Makanya dikatakan, "Nyalah kau setan, setting your mind on God's interest but not on man's." Ya kan? Pikirkan pikiranmu itu sebagai pikiran apa manusia bukan pikiran Allah. Jadi itu di apa? Dinyahkan oleh Tuhan. Nah, di sini ada yang namanya kesombongan daripada Petrus. Seolah-olah dia lebih tahu daripada Tuhan. Seolah-olah dia lebih benar daripada Tuhan. Seolah-olah apa yang dia pikirkan itu lebih benar daripada apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang telah Tuhan sampaikan. Sekali lagi ini bicara tentang kesombongan. Nah, catatan penting. Serangan setan yang dapat merusak secara signifikan. Bukan tadi suster ngesot, bukan tadi the exorcist dan sebagainya. Tapi yang secara signifikan adalah dengan melalui penglihatan dan pendengaran. Itu adalah sumber sarana input kepada pikiran manusia yang sifatnya bohong, menipu, mempengaruhi ego, kesombongan, keserakahan, kebencian. Lalu oleh manusia dipikirkan dan diterima sebagai yang benar dan baik. Saudara terkasih, pernah ingat satu tokoh yang namanya Hitler, ya. Hitler itu adalah orang yang sombong. Dia mengatakan sebagai bangsa Arya adalah bangsa yang terkuat di muka bumi ini. Sehingga mereka dengan sombongnya mau menguasai dunia, ya, mulai melakukan invasi-invasi ke negara-negara lain, ditaklukkan, ya. Lalu orang Yahudi dibunuh dengan secara kejamnya, ada yang digas, ada yang dicongkel matanya, wah macam-macam, ada yang ditembak seperti binatang. Ya kalau pernah nonton film Schindler List, wah, itu mengerikan sekali seperti gitu. Nah itu adalah karena kesombongan. Sombongan dia merasa dia bangsa yang berbeda dari bangsa lain. Dia bangsa yang paling terbaik yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Ya, sehingga mereka merasa uh, rencana apa kesamaan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia di muka bumi itu adalah melalui ciptaan Dia yang Dia kasihi. Itu tidak terlihat di dalam pikiran, itu tidak ada di dalam pikiran Hitler, dan tentu masih ada lagi. Ya, Perang Dunia Kedua banyak menggambarkan tentang hal itu, bagaimana Jepang, ya kan, yang merasa mereka juga adalah putranya apa matahari, ya. Mereka hebat, mereka kuat, kemudian melakukan invasi juga kepada negara-negara sekelilingnya dengan sangat kejamnya. Ya, sejarah mencatat itu semua. Itu mulai karena serangan-serangan si jahat itu, ya, melalui kesombongan, melalui ego, ya, hingga terjadilah satu malapetaka yang masif yang kalau kita belajar sejarah di Perang Dunia Kedua itu berapa juta orang yang mati seperti demikian. Ya, mati bukan dengan cara yang normal tapi dengan cara yang mengenaskan, dengan cara yang kejam. Ini adalah catatan penting. Betapa pentingnya kita mempelajari tentang strateginya si setan ini. Oke, untuk menjatuhkan manusia dan mengubah manusia menjadi sangat kejam.
Ya, saya suka nonton film-film YouTube yang true story, pembunuhan, apa, dan yang saya pelajari sekali lagi adalah mengapa kok manusia bisa berubah sedemikian rupa. Bahkan ada yang ini orang gereja loh, ya kan, bisa melakukan hal yang saya kira sangat keji seperti itu demikian. Dan tentu tidak menutup kemungkinan ya bahwa seseorang yang telah mengenyam pendidikan Alkitabiah itu tidak bisa jatuh ya, karena itu kita perlu belajar hari ini kita semua. Eh, Lalu gimana strateginya menangkis setan? Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Nah, ini luar biasa ya. Di Matius 4 ayat 4, suatu Yesus dicobai, dia mengatakan, menjawab, di dalam Alkitab tertulis manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Selalu dimulai dengan kata di dalam Alkitab tertulis. Yang kedua, Matius 4 ayat 7, Yesus menjawab, tetapi di dalam Alkitab tertulis juga. Dimulai lagi dengan kata di dalam Alkitab tertulis. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, nah yang ketiga, Yesus menjawab, pergi kau hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis 3 kali. Tuhan menjawab 3 kali. Dimulai dengan dalam Alkitab tertulis. Sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. So, what does it mean? Ini artinya apa? Mengapa Tuhan nggak pernah mengatakan langsung aja, aku mengatakan manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap, tapi selalu dikatakan dengan dimulai dengan di dalam Alkitab tertulis. Saudara terkasih, hal ini Tuhan Yesus lakukan untuk mengajarkan kepada kita apa yang namanya submissiveness, penundukan diri ya kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Jadi apakah Tuhan Yesus nggak tahu ayat-ayat ini? Dia tahu. Apakah setan nggak tahu ayat-ayat ini? Oh, setan tahu banget. Dia itu siapa kita tahu kan? Tadi sudah disebutkan dalam Alkitab. Ya, nah, tapi Tuhan mengajarkan menulis di dalam apa? Dimulai dengan di dalam Alkitab itu mengajarkan ke kita itu apanya? Penundukan diri terhadap firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya sekedar knowledge, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan aja sekedar enak dibahas, bukan aja sekedar sebagai kita ini status seorang Kristen, orang percaya, kita tahu yang apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi yang Tuhan minta di dalam kita ini untuk menangkis strategi si setan itu adalah penundukan diri. Tidak ada yang lain. Bahkan Tuhan Yesus pun sendiri menyatakan penundukan dirinya di dalam Alkitab, di dalam apa yang Tuhan ajarkan. Ya, saya singkat aja hari ini karena saya kira saya lebih suka kita akan ada masuk dalam Q&A dan masuk dalam sharing. Bahkan dalam sharing-sharing itu saya berharap ada kesaksian-kesaksian ya, pengalaman-pengalaman bagaimana sih setan ini menjatuhkan anak manusia. Biar kita semua sepanjang siang hari ini bisa banyak belajar sekali ya, karena kita pun seperti tadi kita lihat pada saat Zoom ini mau dimulai aja, udah ada oknum yang nggak suka, betul ya? Jadi di luar sana banyak sekali oknum-oknum nggak suka nih sama kita-kita ini. Yang mau terus belajar, mau terus diperlengkapi oleh Tuhan, yang mau terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Mereka nggak suka. Ya mereka mau jatuhkan kita seperti itu. Nah, menutup. Pengetahuan akan firman Tuhan tidak menjamin dapat bertahan akan serangan setan, khususnya akan kesombongan. Ya, tidak sedikit orang di sana saat mereka merasa diri mereka ini bukan siapa-siapa, wah, rajin ke gereja. Tapi sudah mulai merasa dirinya siapa-siapa, gereja harus datang kepada mereka. Mereka sudah harus mendapatkan spesialisasi di dalam melayani. Tapi tidak ada yang namanya penundukan diri. Ya, nah penundukan diri pada Tuhan dan firman-Nya memberikan tameng dan kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh setan. Orang yang nggak bisa dipatahkan oleh setan adalah orang yang punya kerendahan hati, ya, kerendahan hati di dalam Tuhan. Ya, kerendahan hati
untuk menerima firman Tuhan itu sebagai kebenaran yang hakiki, yang harus diamalkan, yang harus dijalankan, yang harus diingat, yang harus dipegang, yang harus menjadi terang buat kehidupannya. Ya, saudara terkasih, saya kira cukup sampai di sini. Saya akan serahkan kepada Bro Heri. Saya berharap nanti di dalam sharing-sharing kita itu akan lebih banyak kita ini berinteraksi. Kesaksian-kesaksian yang saya tunggu, UEE tentu bukan sesuatu yang akan kita lupakan atau kita lewatkan. Tentu saya bersedia kalau sekiranya ada yang bisa uh, saya jawab, tentu akan saya jawab. Tidak, saya akan minta waktu untuk menjawabnya. Tetapi yang pasti hari ini kita semua ingin belajar. Saya ingin belajar lebih lagi daripada kita. Bagaimana sih serangan-serangan ini? Ini hanya salah satu ya. Tadi bicara kesombongan, karena kesombongan itu adalah apa yang dicobai oleh Tuhan Yesus itu bicara apa dengan kelemahan kesombongan. Ya, jadi makanya itu yang saya bahas pada hari ini. Oke, thank you. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bro Heri. Silakan monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Ju Iya, untuk sharing thank you. firman-Nya yang begitu jelas dan memang kita dapati sehari-hari dalam kehidupan. Ada kesombongan, ada pembohong, ada menipu, itu kira-kira strategi iblis. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk kepada Q&A yang sangat menarik. Kalau sudah siap bisa langsung saja raise hand. Silakan Pak Yohanes Putra. Ya, terima kasih yang banyak Pak Jo. Amin. Memang kita harus waspada tentang yang satu ini. Dia secara eksis selalu ada dalam lingkungan kita, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, bahkan kehidupan keluarga di dalam keluarga lepas keluarga. Nah, cara kerja dia itu kan manipulatif sekali. Karena kalau iman yang tidak kuat di dalam Tuhan, maka dia bisa jatuh juga dalam dosa. Karena kan dia kan tidak berteriak untuk menyatakan eksistensi dia, tapi dia hanya berhembus, membisikkan sesuatu yang membuat kita tuh bagaimana supaya kita jatuh dalam dosa. Itu yang harus kita waspadai. Cuman yang saya mau tanyakan di sini, mungkin dari hambanya Pak Ju, memang di dalam Alkitab ada dua oknum ini ya, yang disebut iblis dan setan. Nah, kalau secara tingkat atau pangkat lah gitu ya, sepertinya iblis ini penghulunya seperti itu ya. Apakah kiranya seperti itu Pak Jo? Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak Heri. Ya, silakan. Terima kasih Bro Yohanes Putra. Silakan Bro Jo, belum jawab. Iya, yang saya tahu ada setan dan demons dalam bahasa Inggrisnya. Demons ini adalah bawaannya setan, ya. Jadi setan saya kira lebih tinggi daripada demons karena dia yang mengawasi kerja anak buahnya dalam tanda petik itu, seperti gitu. Ya, uh, yang saya kira yang lebih penting daripada kita sekedar mengetahui siapakah mereka itu dan bagaimana cara susunan mereka punya struktural untuk menyerang kita, ya. Yang paling penting adalah bagaimana sih kita ini mensiasati ya atau melindungi diri kita terhadap serangan-serangan itu. Karena ada dua sumber mereka itu atau sumber sarana yang bisa mereka itu menyerang kita. Yang pertama adalah mata, yang kedua adalah telinga. Karena itu apa yang kita baca, apa yang kita dengar, uh, ya kan itu kita harus waspadai dengan baik-baik. Karena seperti tubuh kita, virus itu masuk dari mana sih? Waktu COVID kan virus masuk dari airborne ya, dari udara ya. Karena itu yang kita perhatikan. Kita pakai apa? Kita pakai masker. Nah, masker itu kalau di dalam serangan-serangan setan yang tadi kita sebutkan, itu adalah firman Tuhan yang membentengi terhadap virus-virus serangan-serangan setan itu. Ya, dengan kita terus ada penundukan diri, pertama kita harus mau pakai masker dulu. Artinya kita harus menggunakan firman Tuhan, karena itu Tuhan Yesus ajarkan
Ya kan, di dalam Alkitab, tertulis di dalam Alkitab, selalu dia mulai dengan itu. Artinya dia katakan, aku pakai masker loh. Ya, virus itu nggak bisa masuk. Seperti gitu. Nah, demikianlah apa yang Tuhan ajarkan, tentu itu yang menjadi panutan buat kita. Pakailah masker firman Tuhan itu. Saya kira gitu ya. Pak Yohanes, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, Bro Yohanes, sudah oke? Ya. Pak Kiranya, Yohanes mungkin mau kesaksian atau mau menceritakan pengalaman atau melihat oh ya, ya baik, bagaimana baik, serangan-serangan si iblis itu biar kita belajar juga. baik, baik. Ya. Ya sekarang kita tidak bisa menghindari ya kemajuan zaman ini luar biasa pesatnya. Tapi banyak hal-hal positif dan juga hal-hal negatif yang ada di dalamnya. Tentunya dengan teknologi multimedia ini yang itu yang berpeluang besar untuk menjatuhkan kita di dalam uh, kejatuhan dosa ya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita sedang asik-asik lihat mungkin hal-hal positif kita cari di Google ataupun di YouTube, tapi iblis itu selalu menyodorkan gitu hal-hal yang sifatnya indah. Maaf, contohnya kalau laki-laki nih pasti yang ditampilkan tuh awalnya mungkin wanita-wanita cantik yang berbodi aduhai. Itu cara kerja mereka. Itu kan cara kerja dia. Nggak munafik, kadang kita juga bisa melihat hal itu. Kita mungkin pengen lihat ke dalam, kita klik, kita masuk ke dalam. Ya, itulah cara kerja iblis. Tapi kalau kita dikuasai dengan Roh Kudus, itu akan selalu bergetar dalam jiwa kita untuk segera keluar gitu. Itu Roh Kudus bekerja dalam pribadi saya yang saya alami. Nggak nyaman walaupun mata ini memang melihat rumput tetangga boleh dibilang lebih indah daripada rumput kita kan begitu istilahnya. Itulah yang harus kita waspadai. Itu salah satu cara kerja iblis masuk di dalam bagaimana supaya kita menjadi jemaatnya dia, supaya kita jauh dari Tuhan. Ada lagi, satu lagi, Pak Jo, yang kita nggak bisa dipungkiri lagi ketika kita ibadah di gereja ataupun ibadah-ibadah di dalam, contohnya di dalam CCM ini juga ini ibadah. Tapi seringkali kita di luar itu, yang off kamera ataupun yang ibadah di dalam gereja, seringkali kita selalu disuguhkan dengan hal-hal yang sifatnya dari gadget. Dia masuk dari situ sehingga bagaimana caranya kita tidak konsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita waspadai sama-sama teman-teman. Mungkin Pak Heri itu aja karena begitu banyak celah-celah iblis bisa masuk dalam hidup kita. Nah, ini tadi Pak Yohanes sempat singgung tentang rumput tetangga lebih hijau. Haleluya. Ya, ini bukan bicara cuma wanita aja loh ya, tapi juga bisa materi. Karena saya diceritakan itu di mana di China itu ada satu daerah yang di mana terjadi perkembangan industri sedemikian rupa. Kemudian tanah-tanah itu akhirnya dibeli ya kan untuk dibangun tempat ekspo dan sebagainya. Sehingga tanah-tanah persawahan yang tadinya dimiliki petani-petani itu diganti dengan uang yang cukup besar pada petani, sehingga si petani itu punya uang banyak gitu, mendadakan kaya gitulah kurang lebih seperti gitu. Nah, satu petani melihat tetangganya, waduh, langsung beli mobil Jerman nih, mobil mewah nih. Dia nggak mau kalah karena udah megang duit juga kan, tanahnya udah dibeli dengan harga tinggi. Dia juga beli juga tuh BMW atau apa gitu diparkir, taruh di parkir. Tetapi mereka itu nggak bisa nyetir dan nggak punya SIM. Jadi mobil mewahnya itu cuma ada di garasi doang. Nah, bukankah ini serangan serangan di dalam yang dikatakan rumput tetangga itu lebih hijau, ya kan? Jadi uang yang harusnya bisa dimanfaatkan mungkin untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk benerin rumah dan sebagainya yang lebih bermanfaat, atau mungkin untuk pemberitaan Injil Firman Tuhan malah digunakan untuk sesuatu yang saya kira tidak bijak seperti itu. Nah, saya kira masalah rumput tetangga lebih hijau ini nggak cuma terjadi di zaman now ya, nggak terjadi zaman sekarang. Zaman dulu aja kisah Daud aja sudah menceritakan tentang hal itu. Mungkin kesalahannya itu saya kira atau strategi yang paling tepat itu adalah jangan dipikirin gitu ya. Kalau sekelibat melihat bolehlah, tapi jangan itu dipikirin gitu. Kita bisa
Kita tidak bisa menghindari burung berak di atas kepala kita, betul ya? Tapi kita bisa menghindari burung bertelur di atas kepala kita. Ya, nah permasalahan laut itu adalah gitu, rumput tetangga lebih hijau, dilihatin terus Pak rumputnya, terus dibanding-bandingin, lebih hijau, lebih hijau, lebih hijau, lama-lama kepengen dia. Itu kan permasalahannya di situ saya kira. Ya oke, thank you Pak Yohanes, makasih untuk Ya, interaksinya. baik, menarik, menarik sekali nih. Tapi kenyataannya memang godaan itu selalu ada. Apakah godaan itu memang ada dari luar atau ada di dalam? Gimana mengatasi ini, Pak Suwanda? Tadi kan dibilang di firman Tuhan mengatasinya kembali ke firman Tuhan. Ada tertulis. Artinya kita juga harus rajin-rajin baca firman Tuhan supaya bisa menangkis godaan dari luar itu. Tapi yang godaan dari dalam ini yang tiba-tiba muncul, kesombongan, apa itu gimana Pak Suwanda? Pakai Efesus 6, Pak. Efesus 6. Efesus 6 ya. Oke, Pak Suwanda nanti Bu Katrin ya, Pak Suwanda dulu. Silakan. Ya ini mesti yang lain-lain nih yang jawab nih. Kalau saya sih gini aja lah. Tahapan orang di dalam mengenal Tuhan. Jadi kita lihat gitulah. Jadi ada orang tahap baru belajar firman. Ada orang baru tahap mengenal Kristus, gitu kan. Ya, tiap orang punya pandangan, akhirnya mempunyai suatu sikap hidup, bagaimana hidup di dalam apa yang dia pelajari firman-firman Tuhan untuk menjadi tamengnya. Banyak yang berpikiran demikian. Jadi firman itu sebagai tameng untuk menangkal serangan si iblis. Nah, kemudian dikumpulkan ayat yang mana agar supaya menjadi tameng. Banyak juga yang seperti itu. Tetapi kalau kita masuk lagi lebih jauh lagi, apakah itu sudah mengenal Tuhan? Baru mengenal tulisan-tulisan atau apa perintah-perintahnya. Banyak orang mengenal Tuhan dari perintah-perintahnya. Tapi kalau hanya kita mengenal perintah-perintahnya, apakah kita sudah mengenal Tuhannya yang memberi perintah itu? Kita hanya mengenal perintahnya. Masuk lebih jauh lagi, jangan hanya kita mengenal perintah-perintahnya, karena kita tahu kita manusia yang tidak akan dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Carilah dianya yang memberikan perintah-perintah itu. Nah, sudahkah kita menemukan dia? Nah, sepertinya kan dia sumber segala sesuatu. Dia yang istilahnya kalau dikatakan iblis setan itu musuhnya Tuhan. Apakah iya? Iblis setan itu musuhnya Tuhan. Gitu. Tentu di hadapan Tuhan tidak ada musuh bagi dia. Semua di bawah dia. Semua tidak akan mampu melawan dia. Cuma kadang-kadang manusia mengatakan, ya, peperangan antara Tuhan dan iblis dan setan. Apakah demikian? Kita lihat. Apakah iya? Ada peperangan antara Tuhan dengan iblis? Nggak ada. Nggak ada. Hanya digambarkan di dalam Alkitab. Tapi peperangan sesungguhnya tidak akan pernah terjadi. Dia mendekat saja juga tidak mampu kalau dia mau mendekati Tuhan. Kalau kita memang benar-benar mengenal Tuhan ya. Tapi kalau kita hanya mengenal Tuhannya sebatas pengenal, mereka akan makan, iya berperang. Dia bisa istilahnya itu melawan Tuhan, menggoda Tuhan dan lain sebagainya. Tapi apakah benar demikian? Masuk lebih jauh lagi, apakah iya Tuhan itu musuhnya iblis? Nggak ada, gitu kan. Tuhan jauh levelnya di bawah si iblis itu. Level Tuhan jauh lebih tinggi, lebih dahsyat dibandingkan si iblis. Nah, kita melihatnya dari sisi mana? Saya cuma bisa memperlihatkan itu aja. Bagaimana kita melihat posisi Tuhan dan posisi iblis.
Nah, sekarang kita berada di mana gitu kehidupan kita sebagai orang yang hanya kenal firman, hanya sebatas agama, hanya sebatas ibadah, tapi mengenal dianya hanya sebatas mengenal kulitnya saja. Mengenal dia yang sesungguhnya, yang lebih dahsyat, melampaui mungkin ratusan ribuan kali daripada si iblis kedahsyatan. Nah, kalau kita sudah bersama dengan dia, bersamanya bukan hanya sekedar kulit, tapi betul-betul memang bersama dengan dia, yaitu nanti digali lebih dalam lagi. Apakah si iblis bisa mengganggu kita yang benar-benar kita sudah mengenal dia? Ya memang orang banyak macam-macam nih, gitu pendapatnya. Bisa manusia siapapun bisa diganggu, dikalahkan oleh setan. Tapi itu kan manusia berpendapat demikian. Tapi apakah orang-orang yang benar-benar sudah, ya kita lihat di PL, tapi di PB gitu ya, pada benar-benar setelah mereka mengenal Kristus, gitu ya, apakah gitu mereka bisa dikalahkan oleh si iblis, si setan, setelah mereka benar-benar mengenal Kristus dalam arti yang sesungguhnya ya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kenalilah dia dengan lebih jauh lebih benar gitu ya, untuk agar supaya si setan, si iblis tidak dapat berkuasa atas diri kita. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhanda untuk penjelasannya, dan saya tangkap tadi kalau sudah benar-benar kenal Tuhan, benar-benar kasih Injil, kayaknya tidak tergoda ya dengan semua godaan dari si iblis ataupun jebakan ataupun siasatnya. Baik, ada yang bisa menanggapi lagi? Ada yang bisa bertanya lagi ke Bro Ju langsung atau ke teman-teman di sini? Mau nambahkan, bisa mengomentari atau bercerita seperti tadi Pak Ju bilang pengalaman masing-masing, silakan. Silakan Bapak, Ibu. Saya boleh, Pak. Oh boleh, Pak Andre. Silakan. Nah, Pak Andre ini Ya, masih siang, Pak banyak. Ju. Ya, silakan. Selamat Siang, siang. Pak. Ya, ya. Ya, mungkin tadi yang disampaikan memang kalau kita lihat kan di bumi ini kan memang adanya dosa. Jadi setiap orang itu kan berdosa. Berdosa itu mungkin datangnya dari siapa kan? Semua orang juga tahu datangnya dari si iblis ya. Tadi Pak Ju sudah menerangkan bahwa bagaimana sih cara kerja si iblis itu menurut Alkitab. Kalau saya boleh sharing, saya punya pengalaman ya yang menurut saya iblis itu 5 cara dia membawa kita ke dalam dosa. Pertama, iblis itu intervensi di pikiran kita. Ya, jadi pikiran kita ini adalah pusat kita bersekutu dengan Tuhan atau iblis yang namanya roh karena tidak ada nyatanya. Nah, intervensinya dia di pikiran kita. Kalau Tuhan itu kan tidak mau intervensi, dia memberikan free will kepada kita. Tapi kalau iblis itu selalu ada di pikiran kita. Dia intervensi, dia apa namanya? Ada tipu dayanya, intimidasinya, ya kan, terus ada penghakimannya, kelemahan-kelemahan manusia itu dia intimidasi dari pikiran kita. Ada hoak, ada adu domba, seperti Adam itu kan diadu domba sama Tuhan. Kalau kamu makan seperti ini, kamu bisa seperti Tuhan. Berarti kan, oh Tuhan nggak kasih saya, begitu kan. Seperti apa, Kain sama Habil itu saling pembunuh juga karena masuk di dalam pikiran. Mungkin yang pertama itu. Yang kedua adalah dia bagaimana melebarkan sayapnya adalah melalui roh jahat yang di dalam manusia sendiri. Kalau tadi Pak Ju bilang kalau roh jahat atau setan, kalau saya setan itu sama dengan roh jahat. Kalau iblis itu tunggal, karena pada waktu di kerajaan Allah, iblis itu punya kehendak sendiri. Dulunya kan dia sebelum berkehendak sendiri, dia adalah malaikat Tuhan yang hidup juga di dalam kebenaran Tuhan. Tapi setelah dia punya kehendak sendiri, seperti hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahta, mengatasi bintang-bintang, hendak duduk di atas bukit, hendak mengatasi awan-awan. Ini awan-awan kan setara, jadi namanya kerajaan itu kan ada rakyatnya ya. Kalau bilang tahta, Tuhan itu raja dari segala raja. Yang bahaya itu justru roh-roh jahat yang di dalam tubuh manusia ini, yang sering menyesatkan kita, alih-alih Taurat, yang akhirnya kita tidak pada satu pokok tujuan kita adalah keselamatan, tapi ke lain-lain hal.
tentang apa, Oke, tentang apa. Ini sebetulnya manusia sendiri yang sudah jadi berdosa itu jadi seperti itu. Mungkin itu aja baik. sih Pak Jo yang Oke, saya sharingkan, yang mungkin oke. saya pernah alami. Kalau saya cerita semua panjang karena Thank saya you. memang dulu Baik, pernah baik, jadi antek-anteknya si iblis itu pernah saya. Jadi baik. biasa saya untuk membawa orang di dalam dosa itu gampang. Tapi sekarang membawa orang di dalam kebenaran itu susah. Ya, Ya itu baik. aja sih Pak Jo. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Jadi Bro Ju, tambahan dari Pak Andre tadi, tekanan, ada intervensi, ada iblis, ada tekanan, kedagingan, terus ada tidak takut Tuhan. Nah, Ya, Bro Ju mau komentari? Silakan. betul. Saya kira saya tidak menyangkal bahwa ada kelemahan-kelemahan yang disebabkan yang dikatakan oleh orang-orang Kristen sebagai kedagingan ya. Ada yang suka merokok, ada yang suka apa poligami kalau saya boleh katakan, atau selingkuh dan sebagainya. Tapi itu kan semua dimulai dari pikiran. Itu masuk mulai dari mata dan telinga. Yang kita harus cegah, yang harus kita filter tuh mata dan telinga dulu. Ya kan, kalau kita dikatakan, oh rokok nggak apa-apa, sekali-sekali ngiseng-ngiseng mah nggak apa-apa. Narkoba sekali-sekali nggak apa-apa. Kok ada yang mengatakan gitu, nggak akan ketagihan lah. Ya kan? Kalau kita main perempuan sekali-sekali ya nggak apa-apa lah, namanya laki-laki. Kan selalu gitu. Siapa sih yang masukin kata-kata seperti gitu? Ya orang-orang sekeliling kita yang nggak benar. Nah kalau kita nggak ada filter daripada virus-virus seperti itu, ya akhirnya ya masuklah jadi merokok, akhirnya ketagihan kan. Kan cara bekerjanya setan dimulai dengan dari pikiran, dari telinga, dari mata, masuk ke dalam pikiran, kita merasa itu oke, itu merasa no problem, itu wajar, itu umum lah. Laki-laki kalau nggak pernah begini, nggak benar, apa nggak laki-laki, bahkan ada yang mengatakan begitu. Iya kan. Baik. Nah, jadi manifestasinya yang tadi seperti Pak Andreas tadi ya, Pak Andreas katakan, Pak Andre. itu manifestasi akibat daripada apa? Daripada kita merenungkan, memikirkan bahwa itu benar adanya. Seperti gitu. Padahal itu adalah strategi setan. Saya kira gitu sih, Pak. Baik, terima kasih Bro Ju. Pak Dedi ya, mau bertanya? Silakan Pak Dedi. Kita percaya bahwa kalau kita percaya dalam kitab Wahyu bahwa si iblis atau si ular tua atau si Satan itu sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib, kita harus percaya bahwa Satan atau iblis itu sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Nah, sebab itu Rasul Paulus pun seringkali dia menggunakan metafora iblis untuk mengatakan, bahkan ada yang dia katakan sebagai sebagai serigala dan lain sebagainya. Apakah itu serigala dalam fisik? Tidak, gitu ya. Tetapi ini yang metafora yang dikatakan oleh Paulus tentang orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Dan mereka dikatakan iblis, mereka dikatakan si jahat, si setan. Nah, sebab itu di dalam 2 Korintus Paulus berkata begini. Mohon izin saya bacakan 2 Korintus 10 ayat 4 dan 6 sampai 6. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, kalau kita percaya berarti Paulus sendiri sudah tidak berbicara tentang konteks iblis dalam hal esensi. Tetapi iblis seperti Paulus katakan di dalam Roma ayat terakhir ya Pak Jo, maaf agak panjang, terakhir dalam Roma 7 ayat 21 sampai 25 di sana dikatakan begini. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku lebih suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Dan ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, kata Paulus.
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Nah, artinya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ini bisa dijawab juga, ini mungkin akan sangat panjang, Pak Jo, mengenai Tuhan Paulus melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku dia masih melayani dengan hukum dosa. Mungkin Pak Jo bisa jelaskan juga tentang hal ini kalau memang ada kesempatan. Tetapi saya percaya bahwa esensi iblis secara roh, secara spirit, dia sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Ya, itu aja mungkin Pak Heri, Pak Jo, terima kasih Pak berkati. Ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan tadi melayani dengan hukum Allah, lalu tubuhnya dan sebagainya. Dia bicara tentang Taurat, bukan? Nah, waktu dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena saat itu dia masuk ke dalam, keluar dari Taurat, dia masuk ke dalam perjanjian baru, yaitu hukum kasih. Ya, kasih karunia. Jadi saya kira yang tadi disampaikan Pak Teddy itu, Rasul Paulus berbicara tentang dulunya dia tuh adalah hukum Taurat. Seperti gitu. Itu yang saya tangkap ya Pak ya. Seperti gitu. Tapi entahlah gimana menurut teman-teman, silakan monggo. Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Pak Teddy? Silakan Pak Saranda. Saya ingat zaman dulu ya, sebelum saya mengenal Kristus, di istilahnya saya juga kan sering-sering kayak Pak Andre gitu kan, belajar begituan, kuasa gelap, kejawen, sama falsafah yang lain. Saya ingat ada istilah 7 sumur gitu. 7 sumur. Nah, kita harus mandi 7 sumur katanya. Dia nanti kita bisa mengalahkan segala sesuatu, termasuk setan, si iblis. Nah, yang dimaksud 7 sumur itu apa? Nah, nggak taunya kok dilihat juga itu adalah mata kita 2, telinga kita 2, hidung kita 2 dalam mencium yang wangi-wangi tertarik ya. Mulut 1. Itu kan 7 kan? Jadi kita menjaga telinga, mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, mencium jangan tertarik wewangian, apalagi di tubuh wanita, mulut ngomong jangan sengomong-ngomongnya. Nah ini kalau seperti ini dulu saya sudah lakukan, sudah menjaga gitu kan, agar supaya serangan-serangan tuh bisa ada tamengnya gitu. Tapi saya dulu merenung, selalu gagal, selalu kalah, selalu kayaknya tuh, loh gimana lakukan ini? Dibantu dengan berpuasa, dibantu dengan istilahnya meditasi gitu kan, tapi nggak bisa. Nah, bagaimana ini jalan keluarnya gitu kan? Tuhan juga tahu gitu kan. Manusia itu nggak bisa melakukan semua itu. Tuhan tahu gitu kan. Manusia itu terhambat, terhalang, dikuasai oleh hal-hal itu. Nah, bagaimana nih manusia? Tuhan mau menolong. Tuhan punya kehendak, bukan Tuhan intervensi. Iblis intervensi. Tuhan punya kehendak, dia nggak intervensi. Makanya dikasih pilihan, terserah manusia pilih yang mana. Dia nggak intervensi, dikasih kehendak bebas. Bagaimana engkau bisa mengalahkan seperti yang Tuhan lihat manusia nggak akan mungkin menang gitu kan. Nah itu. Jadi kita jelilah melihatnya. Bagaimana kita bisa menang dari kehendak Allah yang dia kerjakan lakukan di Kalvari sehingga kita mengalami kemenangan. Kalau kita masih seperti yang lalu-lalu begitu melakukannya, cobalah, koreksilah. Bisa menang nggak kita? Jujur, nggak ada yang bisa menang. Orang yang mengatakan mau menjaga mata, telinga, mulut, hidung, nggak ada yang menang. Jujur, koreksi ke dalam hati kita. Bisa nggak kita menang? Kamuflase kalau kita bilang kita bisa.
kembali kepada Kristus. Kehendak Allah, itulah pilihannya bagaimana kita agar supaya menang. Pilihan, bukan intervensi. Mau nggak kita di bawah salib Kristus, di mana kalau darahnya tercurah itu, darahnya yang kudus, ada di hati kita, di pikiran kita, dan di dalam hidup kita. Ada nggak? Kalau itu ada, ya jangan hanya sekedar ucapan ada. Beda lagi. Jangan hanya ucapan, iya saya percaya salib. Saya percaya darahnya kudus menyucikan saya. Tapi pelaksanaannya enggak, tetap mengatakan masih kalah, masih berdosa, masih melakukan ini dan itu. Nah, bagaimana ini gitu kan? Allah sudah kasih sesuatu, betul nggak didalami, di dalam situ ada kemenangan. Problemnya kan di situ. Gitu. Problemnya di situ. Di Roma 8 ayat 30-an ke atas ya. Lebih dari pemenang. Ya. Apapun, tapi masalahnya kan dipercaya atau tidak. Sudah dikatakan lebih dari pemenang. Loh, bukan diri kita yang berjuang mengalahkan semuanya itu. Tetapi kita kembali. Betul nggak bahwa di dalam Tuhan itu kita bisa menang? Tapi kalau kita bilang kita di dalam Tuhan masih kalah, masih kalah, masih kalah, menjadi pertanyaan perkataan kita di dalam Tuhannya. Nah ini yang harus, saya cuma ngasih bayangan seperti itu, evaluasi gitu kan. Apakah benar perkataan kita di dalam Tuhan, tapi masih mengatakan saya masih kalah? Atau saya di dalam Tuhan saya akan mengalami kemenangan? Problemnya kan di situ. Jadi betul-betul bersama dengan Tuhan benar-benar sesuatu yang dihayati, sehingga ya dikatakan itulah ciptaan baru, manusia lamanya sudah tidak ada lagi. Nggak mungkin lah manusia lama tidak ada lagi. Nggak mungkin lah kamu ciptaan baru. Nah, ini jadi problem lagi kan kalau kita bicara ke sana. Apakah iya manusia lama kita betul-betul sudah kita tinggalkan, masuk dalam manusia baru? Sesuatu yang dibahas lagi, ulang-ulang lagi, nanti akhirnya balik ke sana lagi, gitu kan. Betul, di dalam Tuhan tuh iblis sudah dikalahkan. Ya, terima kasih Pak Suwanda untuk penjelasannya. Pak Wilson mau tambahin? Masih ada waktu lagi, silakan Pak Wilson. Iya, terima kasih Pak Irianto. Ya. Tadi memang sebelumnya saya katakan ini topik yang menarik. Ini Pak Jo nih, wah selalu topik yang sungguh menggelitik banyak orang. Memang akhirnya kan wujudnya itu tadi kan banyak dibahas. Itu semua timbul dari pikiran, ya kan. So that is where the point. Tadi udah jelas Tuhan sudah mengalahkan semuanya ini. So ya akhirnya ya inilah. Nah sekali lagi seperti tadi Pak Suwanda katakan bagus sekali. Jadi akhirnya apalagi Pak Teddy tadi ingatkan. Jadi Pak Yohanes juga. Jadi selalu digoda, selalu ini. Nah makanya jadi akhirnya itu apapun kalau dengan kekuatan kita pasti akan kalah. Pasti akan tidak akan berhasil. Maka itu mungkin ayat yang perlu kita ini tadi Ibu Catherine sempat singgung juga Efesus 6. Itu ayat 10-11 itu saya kira baik sekali dan bahkan yang 10 itu adalah slogan dari Full Gospel, ya kan? Be strong in the Lord. Tapi sebetulnya kata-kata be strong in the Lord kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu be strengthened in the Lord. Jadi dikuatkanlah di dalam Tuhan. Jadi bukan kita yang mencoba untuk menjadi kuat, bukan. Tapi kita dikuatkan oleh Tuhan. Karena sekali lagi pegangan kita ini bukan dari kita. Tapi segalanya itu adalah bersumber dari Tuhan. Ya kan? Nah ayat 11 bahkan kita semua tahu. Kenakanlah. Ya kan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi bukan senjata kita, bukan siasat kita, bukan kita mau gini, mau gitu. Nah itulah tadi yang
banyak pembahasan itu. Jadi saya kira kalau kita fokusnya kepada Tuhan dan ya bukan otomatis ya, tetapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek di dalam pikiran yang timbul itu pasti akan katakan tereliminir, ya kan, tersingkirkan. Jadi kita lebih fokus kepada Tuhan, perlengkapan Tuhan yang kita pakai. Nah, memang tadi Pak Hirianto katakan, loh di dunia ini kan masih ada kejahatan apa. Nah, ini yang memang peperangan antara jasmani sama rohani ini. Kita sudah hidup dalam rohani, tapi juga kita at the same time kita masih dalam jasmani loh, ya kan? Nah, ini tercermin di mana ini memang selanjutnya akan begini terus. Selain setelah kita meninggalkan kedagingan kita ini masuk ke dalam kekekalan, nah itu sudah lain cerita. Tapi selama kita hidup ini di dalam Christ in you dan semuanya, ya ini tetap akan berlangsung begini. Karena Wahyu 22 yang terakhir, ayat yang terakhir itu kan mengatakan jadi orang-orang yang kudus masuk ke dalam kota. Tetapi masuk ke dalam tembok kota yang indah itu. Di luar tembok itu yaitu orang penipu, orang sundal, orang apa segala macam masih berkecamuk gitu. Jadi kelihatannya ya kalau kita melihat dari sini, kita punya hidup di dalam Christ in you ini coexist dengan lingkungan, dengan surrounding kita ini dalam dunia nyatanya ini, bukan dunia rohani. Dunia rohani kita sudah di dalam protection, sudah di dalam semua kemenangan di dalam Kristus itu, tetapi yang surrounding di dalam duniawi kita ini, yaitu itulah yang tercermin di dalam kita masuk ke kota yang kudus, di tembok kota yang kudus, tapi di luarnya itu ya senantiasa ada yang orang-orang jahat dan sebagainya. So that is where we have to coexist in our life, in our fleshly life-nya ini yang kita perlu alami. Makanya kita perlu pakai kekuatan persenjataan Allah itu untuk ya katakan menangkal, mentangkis semuanya hal-hal itu. Itu mungkin sedikit sebagai masukan yang saya bisa share. Ya. Bapak Ibu, waktunya sudah ada. Kalau nggak ada lagi bisa. Saya tambahin sedikit, Pak. Bu Catherine. Saya baru nyampe tadi, barusan saya nyetir. Oke, nyampe rumah Bu ya? Iya. Oke, silakan Bu. Cuman satu ayat doang. Filipi 4 ayat 13. Udah itu aja. Karena Pak Suhanda tadi kan bilang, segala sesuatu kita harus fokus yang mana Yesus itu ada dalam kita. Jadi, di samping kita memakai senjata perlengkapan kuasa Allah, kita harus tetap sadar yang mana yang melakukan itu Yesus. Itu kan, pasti kita akan berkemenangan. Ya, Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu aja udah Pak. Jadi ya kalau semuanya di dalam Yesus ya bisalah ditanggung. Thank you.